Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita diundang untuk bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita agar kita terus setia kepada Allah sebagai sumber kehidupan kita. Marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sebab perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara-saudari, ini suatu jawaban yang sangat menarik dan luar biasa yang telah dikatakan Simon kepada Yesus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Di dalam
jawaban ini, Simon menemukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam diri Yesus. Setelah Yesus berbicara tentang roti kehidupan, Yesus berbicara tentang darah dan daging, Yesus berbicara tentang dirinya sendiri yang diutus Bapa. Lalu Yesus hari ini berbicara di hadapan para muridnya. Apakah mereka mau tetap setia kepadanya? Ada 3 hal yang kita bisa renungkan hari ini. Yang pertama, Roh Tuhan yang telah membimbing Yesus dalam seluruh karya perjalanannya, dan roh yang sama akan senantiasa hadir dalam kehidupan setiap orang beriman. Roh Tuhan inilah yang akan membimbing, yang akan menuntun setiap orang untuk sampai kepada kebenaran ilahi Allah. Oleh karena itu Yesus hari ini mengundang kita untuk hidup di dalam roh. Hidup yang dituntun oleh roh. Yang berikut, Roh Tuhan akan terus memperbarui hidup keberimanan kita, agar kita terus hidup menurut kehendak Tuhan, kehendak roh itu. Dan yang ketiga, Roh Tuhan akan mengarahkan hidup kita kepada perkataan Kristus yang hidup, kepada kehendak Kristus yang hidup, yang membawa setiap kita untuk bersatu dengan Bapa. Dan Roh Tuhan itu akan menuntun kita untuk menghasilkan buah-buah kehidupan ilahi. Yang kedua, sabda Tuhan atau Injil Tuhan, perkataan Tuhan menjadi kekuatan bagi para murid untuk mereka percaya sebab Dialah yang kudus dari Allah. Di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius bab 3 ayat 16-17, surat kedua Rasul Paulus berkata, Injil Tuhan itu mempunyai manfaat pertama untuk mengajarkan setiap orang beriman tentang kebenaran ilahi. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan, yang berarti bahwa perkataan Tuhan adalah norma kehidupan manusia, aturan kehidupan manusia. Kehidupan itu sendiri yang memampukan manusia untuk melihat dan memilah mana yang baik dan tidak baik di dalam kehidupan. Yang ketiga, Injil Tuhan, perkataan Tuhan, sabda Tuhan, firman Tuhan, itu bertujuan untuk memperbaiki kelakuan. Bahwa firman Tuhan yang kudus, firman Tuhan yang datang dari Allah, datang dari surga, akan senantiasa menuntun manusia agar manusia mampu melihat mana yang senantiasa pantas di hadapan Allah dan mana yang tidak. Sehingga sabda Tuhan akan memampukan manusia untuk menentukan jawaban yang tepat di dalam kehidupan imannya. Dan yang keempat, sabda Tuhan itu mendidik orang supaya hidup di dalam kebenaran Allah. Dan kebenaran ini yang akan memerdekakan setiap orang. Dan setiap orang yang hidup di dalam kemerdekaan ilahi akan hidup untuk senantiasa hanya kepada Allah yang hidup dan benar itu. Oleh karena itu saudara-saudara, hiduplah sesuai dengan perkataan Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan terakhir, Yesus mau mengingatkan kita bahwa Ia adalah satu-satunya pengantara kita dengan Bapa. Ia satu-satunya jalan kepada kebenaran. Ia adalah satu-satunya jalan kepada kehidupan. Seperti yang Simon katakan, Tuhan, kepada siapakah kami harus pergi? Tuhan harus menjadi andalan hidup kita. Tuhan harus menjadi tujuan hidup orang beriman. Tuhan harus menjadi kekuatan setiap orang beriman. Tuhan harus menjadi sahabat setiap orang beriman. Tuhan harus menjadi panutan, contoh dan model setiap orang beriman. Oleh karena itu, kita semua harus datang, belajar
dan tinggal bersama Tuhan, mengikutinya, dan senantiasa terus bersatu dengannya. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh karya dan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.